Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa melanjutkan belajar kita kembali. Di tempat saya sekarang sedang hujan. Allahumma shayyiban. Sama Ustaz. Nah, mungkin atau tempat kita tidak berjauhan, Om. Baik, semoga hujan yang turun ini hujan yang barokah dan Amin. Amin ya rabbal alamin. waktu hujan turun adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi silahkan kalau ibu-ibu mau berdoa apapun juga, doa-doa kebaikan yang diinginkan silahkan. Karena ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa-doa baik kita. Dan jangan lupa kalau misalkan berdoa, doakan juga semua umat Islam dimanapun tempatnya yang sedang ditimpa musibah, dan juga doakan negara kita, semoga Allah menjaga dan memperbaiki negara kita. Amin. Baik. قبل أن نبدأ درسنا أقرأ لكن كشف الحضور من دعي اسمها فلتقل حاضرة. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Dewi Ilahuddin. Ibu Dewi lam tahdur. Ba'daha Dita Nurfadilah. Hadirah Ustaz. Ini siapa? Ibu Dewi atau Dita? Coba kita cek. Barusan yang hadirah Bu Dewi ya? Bu Dewi? Iya Ustaz. Bu Dewi. Wah, ini Ummu Aldi ini Bu Dewi, Om ya? Iya, nah Ustaz. Baik. Bu Dewi hadirah. Dita? Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Ba'dah Ibu Edita Anggraini. Hadirah Ustaz. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Erniwati. Hadirah Ustaz. Ahsant. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Herawati Aman. Hadirah Ustaz. Fatahallahu alaik. Ba'daha Ibu Indah Monadiana. Hadirah Ustaz. Fatahallahu alaik. Ba'dah Ibu Iriana, Ibu Kurnia. Ibu Kurnia tadi izin, Om ya, terakhir barusan sepertinya. Ista'danat. Ba'daha Ibu Lia Suslia. Apakah hadirah? Tadi izin mustami'ah sepertinya. Tapi apakah sudah bergabung? Lam tahdur. Nastamir. Muzdalifah. Hadirah Ustaz. Hadirah, barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Jayyid. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Ninda Indah Damayanti. Lam tahdur. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani. Ibu Nini lam tahdur. Ba'daha Ibu Nurillah Asfin. Hadirah Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Putri Rosmawati. Lam tahdur. Ba'daha Siti Humaidah.
Saya bisa. Siti Humaidah lam tahdur. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Hadirah Ustaz. Hadirah. Ini paling pertama ini tadi yang sudah bergabung. Barakallahu fiik. Ba'daha Siti Nadhifah Nur Qalbi lam tahdur. Ibu Sri Sukani lam tahdur. Ibu Titi Suryawati. Ibu Titi Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Ulfah. Ibu Wahyuni. Hadirah Ustaz. Naam hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Yayah Horiyah. Hadirah Ustaz. Hadirah. Barakallahu fiik. Ini anak-anak sekolah masih musim ujian ya? SMA terutama. Ini kebanyakan sepertinya yang tidak hadirah ini kebanyakan masih di SMA. Mungkin masih sibuk untuk ujian. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Mada darasna fi liqa'ina al-madhi? Kita terakhir membahas tentang apa, Ibu? Bab berapa? Ayu babin darasna atau ayya darsin darasna? Bab Darsul Khamis. darasna ad-darsul khamis. Darsul khamis. Kita mempelajari bab 5. Di bab 5 itu ada pembahasan mudhaf dan mudhaf ilaih. Idhofah, betul atau betul? Saya tanya, ketentuan mudhaf itu apa Ibu? Ketentuannya apa saja mudhaf itu? Tidak boleh diakhiri tanwin. Tidak boleh tanwin dan Tidak boleh diawali alif al. tidak boleh diawali al. Jadi tidak tanwin dan tidak al gitu Om ya. Lalu ketentuan mudhafun ilaihi apa Om? Harus selalu Majrur. Majrur tandanya kasroh. kasroh. Jadi Selama kasroh. bisa ditandai kasroh maka harus harus dikasroh. Selama bisa dikasroh maka harus kasroh. Kecuali kalau nggak bisa kasroh maka kasrohnya diwakili tanda yang lain. Gitu Om ya. Itu tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita membahas PR mungkin tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini pembahasan bab 5 itu intinya itu, mudhaf dan mudhafun ilaih. Lalu ada iya. Lalu ketentuan ism setelah ya kemarin apa Ibu? Isim setelah Yang al-munada. disebut al-munada. 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 Ya. Harokat terakhirnya dhammah. Tidak boleh tanwin. Dan tidak boleh tanwin. Ahsanti. Jadi domah, satu domah saja. Harus domah. Ini kita baru mengenal munada yang seperti itu. Nanti akan ada jenis munada yang lain lagi yang harus diharokati fathah. Tapi kita belum membahas itu. Kita sekarang mengenal munada yang harus domah gitu Om ya. Jadi setelah ya itu harus domah dan domahnya satu saja, tidak boleh tanwin. Untuk mudhaf dan mudhaf ilaih tidak ada kendala Ibu? Tidak ada. La yujad. Jayid. Dan hamzah wasal, hamzatul wasal juga insyaallah laisa hunaka mushkilah, ma fi mushkilah ya. Mushkilah itu apa? Masalah Om. Tidak ada masalah ya untuk hamzah wasal. Hamzah wasal. Tayyib. Kalau tidak ada kendala, sudah paham semuanya, maka kita coba bahas PR. Saya minta maaf Ibu-ibu, mungkin PR-nya saya belum sempat untuk mengoreksi. Insya Allah segera nanti saya koreksi. Tapi kita coba koreksi bersama di sini. Ini PR-nya kan Om ya, latihan 6. Perintahnya kemarin apa Om? Sahih atau sahihi. Maknanya apa? Betulkan, koreksi, betulkan. Ini yang betul bagaimana seharusnya gitu ya. Tarkibat itu susunan. Betulkan susunan kalimat berikut ini. Jadi ini perintahnya membetulkan sesuai dengan kaidah idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Begitu Om ya. Di sana yang pertama ada al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi. Ini ada yang salah tidak Ibu? Ada. Salahnya di mana? Al-qalamu. Di kolamu. Al-qalamu. Yang betul bagaimana kalau itu salah? Kolamu. Talibi. Yang betul
Qalamut talibi. Kenapa demikian? Mudofnya Tidak nggak boleh boleh ada al. Namanya mudhof. Kata yang pertama ini kan mudhof. Tidak boleh ada alnya. Dan tidak boleh tanwin juga. Jadi qalamu at-talibi gitu ya. Kalau talibi, harokat terakhirnya sudah betul talibi. Ini afan tulisannya licin ini. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sana yang kedua ada ismul walada. Ismul walada. Ada yang salah tidak ini Ibu? Ada Mana salahnya? Walada itu salah. Harusnya majrur. ismul waladi. Kenapa demikian? Al-waladi. Kenapa? Tandanya majrur kasroh. Karena mudhof ilaih selalu harus selalu majrur tandanya kasroh. Jadi ismul waladi itu yang betul seperti itu ya. Dan hamzah wasalnya juga sebenarnya tidak harus diharokati seperti itu karena hamzah wasal itu tidak bisa diharokati memang. Ismul waladi itu yang betul. Yang ketiga ar-rasulullahi. Itu ada yang salah tidak? Ada. Di mana salahnya? Ar-rasul. Itu salah. Yang betul bagaimana? Rasulullah. Yang betul Rasulullah, tidak ada alnya. Kenapa demikian? Karena mudhof tidak boleh diawali al. Ahsantunna. Karena mudhof tidak boleh diawali al. Jadi Rasulullahi majrur. Rasulullahi. Begitu Ibu ya? Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Selanjutnya di sana ada bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Di sini ada yang salah tidak? Ada. Mana yang salah? Hamidun. Hamidun itu salah. Yang betul berarti seperti apa? Harusnya Hamidin. Harusnya bintu Hamidin. Kenapa demikian? Karena mudhof ilaih harus majrur. Karena Hamidun itu Hamid di sini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih, ketentuannya harus majrur, tandanya kasroh. Gitu ya. Bintu Hamidin itu yang betul. Bintu Hamidin. Ahsantunna. Ba'da setelahnya babus sayyaratu. Babus sayyaratu di sini ada yang salah tidak? Ada. Mana salahnya? As-sayyaratu. Harusnya bagaimana, Harusnya as-sayyarati. Mengapa demikian? Karena dia sebagai mudhofun ilaih. Majrur tandanya kasroh. Dia selalu majrur dan tandanya kasroh. Ahsantunna. As-sayyarati. Babus sayyarati. Ahsantunna. Terakhir, ibnun al-mudarrisi. Ibnun al-mudarrisi. Ini ada yang salah tidak? Ada. Mana salahnya? Ibnun. Ini salah. Yang betul bagaimana? Ibnul mudarris. Yang betul ibnul mudarrisi. Kenapa demikian? Karena itu adalah mudhof dan mudhof tidak boleh diakhiri tanwin. Ahsantunna. Mudhof ini kedudukannya sebagai mudhof. Mudhof itu tidak boleh tanwin, jadi ibnu. Gitu ya. Ibnu tanda domahnya satu saja. Ibnul mudarrisi. Gitu Ibu-ibu ya. Tayyib. Sampai di sini ada yang bingung tidak tentang ini? Tentang ini kan kaitannya dengan mudhof dan mudhof ilaih. Susunan idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kemarin kita pelajari bahwasanya mudhof itu ketentuannya tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada alnya. Sedangkan kata yang kedua yaitu mudhofun ilaihi itu selalu majrur, tandanya kasroh. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad. Yujad soal? Yakin? Tidak ada pertanyaan? Insyaallah. Berarti sudah jelas semuanya ya insyaallah. Ini harus betul-betul difahami. Jadi masing-masing nanti rangkaian kata seperti ini harus difahami. Kemarin sebelumnya di bab 4 itu kita mempelajari jar dan majrur kan Ibu-ibu ya? Iya atau ya? Alaisa kadzalik? Bala.
Jar dan majrur itu harus kita ingat. Jar dan majrur itu huruf jar setelahnya ism majrur, tandanya kasroh. Ini sekarang mudhaf dan mudhafun ilaih. Itu rangkaian yang berbeda lagi. Demikian kan Ibu-ibu ya? Jadi jar dan majrur itu sendiri. Lalu mudhaf dan mudhaf ilaih itu rangkaian yang berbeda lagi. Insya Allah nanti di beberapa bab ke depan kita akan semakin menambah beberapa jenis rangkaian kata yang lain. Makanya satu persatu jangan sampai bingung, kita pahami betul-betul. Jadi jar dan majrur itu seperti apa di sini, mudhaf dan mudhaf ilaih itu seperti apa. Baik. Betul-betul tidak ada pertanyaan ini? Insya Allah nggak ada. Anda tayyib, maafis soal. Idzan nakhtu atau nastamir ila darsi sadis. Pelajaran ke-6. Apa yang ada di bab 6 ini? Apa yang akan kita pelajari di bab 6? Setidaknya di sana ada 5 poin pembahasan. 5 poin pembahasan itu apa saja? Yang pertama, pembagian ism menjadi mudzakkar dan muannats. Pembagian ism menjadi mudzakkar dan muannats. Ini berdasarkan jenisnya atau gendernya. Poin kedua tentang ism isyarah hadhihi, yaitu ism isyarah lil mufrad bil muannatsil qarib. Itu masih ada kaitannya dengan mudzakkar muannats. Poin pembahasan ketiga, dan ini yang paling penting di bab ini, yaitu al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan poin keempat adalah tentang huruf jar. Ini tambahan huruf jar. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari huruf jar di bab 4, di sana ada 4 huruf jar, di sini kita ditambahkan 1 huruf jar lagi. Dan yang terakhir, poin kelima, yaitu tentang istifham liman. Liman ini sebenarnya pengembangan, atau di sana ada penggabungan 2 kata, li dan man. Kita bahas nanti satu persatu, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Tentang al-ism al-mu'annas. Jadi di sini intinya sebenarnya pembagian ism. Pembagian ism menjadi ism mudzakkar dan mu'annas. Ism, insya Allah ibu-ibu masih ingat Om ya, apa yang dimaksud dengan ism? Kalau saya bilang ism seperti itu. Ini kaitannya dengan pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kemarin sempat kita singgung itu. Pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa ibu-ibu? Dibagi menjadi 3. 3. Menjadi menjadi 3. Santuna. Dibagi menjadi 3. 3 itu apa saja ibu-ibu? Isim, fi'il, huruf. Kemudian apa? Isim, fi'il, Fi'il. Harfun. Fi'il sama huruf. Betul sekali. Pertama ismun, lalu kedua fi'alun, yang ketiga harfun. Harfun. Ini kan ibu ya. Ismun, fi'alun, harfun. Ismun itu kata yang sudah jelas maknanya dan dia tidak terikat dengan waktu. Sedangkan fi'alun itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita kata kerja. Dan dia terikat dengan waktu. Ada kata kerja lampau, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Itu dalam bahasa Arab seperti dalam bahasa Inggris. Jadi ada fi'lun madhi, ada fi'lun mudhari' nanti. Insya Allah akan kita dalami di semester 3 kalau fi'lun nanti. Jadi tidak perlu dipusingkan fi'lun. Nanti insya Allah pembagiannya akan kita dalami di semester 3. Kalau semester 2 mungkin ya nanti kita akan ketemu dengan fi'lun, hanya saja kita tidak fokus tentang jenis-jenis fi'il, tapi nanti di semester 2 itu kaitannya dengan dhamir atau kata ganti. Ada fi'lun yang harus bersambung dengan dhamir. Lalu jenis kata yang ketiga harfun. Harfun atau dalam bahasa kita huruf. Huruf itu kalau dalam bahasa kita maksudnya mungkin seperti kata bantu seperti itu. Kata bantu. Jadi dia fungsinya itu untuk memperjelas makna dari kata yang lain, dari ism atau fi'lun. Dia kalau berdiri sendiri, secara makna tidak bisa difahami secara sempurna.
itu harfun, atau mungkin dalam bahasa kita bisa dikelompokkan menjadi kata bantu seperti itu harfun. Jadi ismun, fi'lun, harfun. Itu pembagian kata di dalam bahasa Arab. Nah, di sini kita fokusnya di bab ini, pembahasan ini itu tentang ism. Tentang apa Ibu-ibu? Tentang ism. Ismun. Ismun. Mungkin sebagian seperti yang pernah kita singgung sebelumnya, sebagian ada yang menerjemahkan ism itu sebagai kata benda. Nggak masalah. Untuk pendekatan. Tapi sebenarnya kan kenyataannya tidak hanya kata benda. Jadi seperti ini Ibu-ibu. Ismun itu sebenarnya pembagiannya banyak. Berdasarkan apa. Jadi pembagiannya banyak sebenarnya ismun itu. Nanti sedikit demi sedikit akan kita temui. Tapi kalau di sini, ini pembagian ism berdasarkan jenisnya atau genrenya. Jadi di dalam bahasa Arab, ismun itu dikelompokkan menjadi dua. Ada mudzakkar dan ada mu'annas. Mudzakkar itu apa Ibu? Laki-laki. Bolehlah kalau kita katakan laki-laki atau maskulin gitu ya. Maskulin. Sedangkan yang kedua ada mu'annas. Mu'annas itu apa? Feminim, perempuan boleh. Jadi ada mudzakkar, ada mu'annas. Begitu Ibu ya. Dan pengelompokan ini kalau di dalam bahasa Arab itu tidak hanya berlaku untuk manusia saja. Tidak hanya berlaku untuk hewan juga. Tapi berlaku untuk semua kata benda. Gitu Om ya. Jadi pembagian mudzakkar dan mu'annas di dalam bahasa Arab itu berlaku untuk semua kata benda. Entah itu orang, hewan, atau kata benda yang lain. Begitu Ibu-ibu ya. Bingung tidak maksud saya di sini? Halo? Enggak. Ya, saya salah paham Ustaz. Kalau misalkan bingung sampaikan saja Om. Nggak masalah, jangan ditahan, jangan dipendam. Jadi ism di dalam bahasa Arab itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Ada mudzakkar dan mu'annas. Ada mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar itu maskulin atau laki-laki. Ada juga mu'annas, itu feminim. Feminim atau perempuan. Dan pembagian ism menjadi dua, mudzakkar dan mu'annas itu tidak hanya berlaku untuk manusia. Tidak hanya berlaku untuk manusia dan hewan. Tapi untuk semua kata benda. Begitu Om ya? Ya, Ustaz. Lalu bagaimana kita membedakannya? Mungkin kemarin sempat ada yang bertanya-tanya, gimana sih cara membedakan mudzakkar dan mu'annas? Di sini kita akan membahas yang mu'annas dulu. Kalau kita tahu nanti, kita sudah pahami ism mana saja yang termasuk ism mu'annas, insya Allah di sana secara otomatis kita memahami kebalikannya. Berarti yang tidak seperti itu berarti ism mudzakkar. Begitu Om ya? Ya. Tayyib. Ya Ustaz. Ism mu'annas. Ism mu'annas itu yang bagaimana saja. Di sini ada beberapa contoh. Misal di sana ada beberapa contoh. Ada Fatimatu dan Maryamu. Kita fokus lihat dulu yang baris pertama ini dulu. Ada Fatimatu dan Maryamu. Di bawahnya kan ada Ummun, Bintun, Shalihatun, dan Aqirun. Tapi kita fokus satu demi satu. Yang pertama dulu. Fatimatu dan Maryamu. Tayyib. Karirna ba'di. Fatimatu. Maryamu. Kalau kita perhatikan, ini kata yang menunjukkan apa Ibu-ibu? Mu'annas. Enggak. Ini kalau misalkan ini Nama. Apa? Nama apa? Fatimatu Maryamu itu nama apa? Nama orang perempuan, gitu ya? Nama orang perempuan. Jadi ini yang termasuk jenis ism mu'annas yang pertama adalah nama perempuan. Gitu ya. Nama perempuan itu sudah pasti mu'annas. Gitu Om ya. Ini yang pertama. Bisa difahami maksud saya?
Ya. Ya Ustaz. Nah, bisa Om ya? Iya, Baik, Ustaz. nama perempuan itu muannas. Yang kedua, baris yang kedua kalau kita perhatikan di sana. Karirna ba'di ummun. Umun. Marratan ukhra ummun. Umun. Ba'dah bintun. Bintun. Marratan ukhra bintun. Bintun. Ma ma'ana ummun? Ibu. Ibu. Ma ma'ana bint? Anak Perempuan. Mungkin saya tambahkan contoh yang lain lagi. Misalkan mudarrisatun. Ma ma'ana mudarrisatun? Bu guru. Tabibatun. Dokter wanita. Ibu dokter Dokter. kan gitu ya. Tayyib. Bahasa kita kan bukan dokter perempuan tapi bu dokter kan gitu. Tayyib. Kalau kita perhatikan kelompok kata yang kedua ini menunjukkan apa Ibu? Menunjukkan posisi apa namanya? Posisi jabatan. Profesi. Menunjukkan Profesi. bisa profesi atau memang Posisi kepemilikan, bukan kepemilikan apa? bagaimana? Memang pada hakikatnya ini perempuan kan itu ya? Orang perempuan. Kalau tadi yang pertama nama perempuan, kalau yang kedua ini memang orang perempuan gitu ya? Ya. Kan umun nggak mungkin kan umun nggak mungkin laki-laki, ya atau ya? Iya. Bintun juga demikian. Ini adalah memang orang perempuan. Nah, ini kelompok yang kedua. Jadi yang termasuk ism muannats, yang pertama tadi nama-nama untuk perempuan, yang kedua ini orang perempuan. Baik itu memang sebutan atau profesi. Ummun, bintun, mudarrisatun, tabibatun, ini semua perempuan gitu Om ya. Tayyib. Bisa difahami di sini sampai di sini? Halo? Ya, Ustaz. Kalau misalkan bingung langsung tanya Om ya. Tayyib. Selanjutnya di sana kalau kita perhatikan yang baris ketiga, kelompok kata yang ketiga di sini ada shalihatun dan aqirun. Coba karirna ba'di. Shalihatun. Marratan ukhra shalihatun. Ba'dah aqirun. Marratan ukhra aqirun. Ma ma'na shalihatun? Ini sudah jadi bahasa kita. Wanita Salihah ini tayyib, salihah ini sifat untuk perempuan kan gitu ya. Iya. Lalu aqirun, ma ma'na aqir? Enggak tahu, Ustaz. Apa ya? Kalau kita membaca mushaf mungkin kita pernah menemukan kata ini. Misalnya di di surat Ali Imran, misalkan sekitar ayat 40. Kalau tidak salah ayat 40. Di sana Nabi Zakaria diberitakan oleh Allah bahwasanya beliau akan dikaruniai anaknya. Lalu beliau terheran-heran, merasa nggak mungkin. Beliau bilang, anna yakunu li ghulamun, bagaimana bisa saya akan mempunyai seorang anak? Bagaimana lanjutannya? Astagfirullah. Anna yakunu li ghulamun. Enggak apa, Ustaz. Rambut telah memutih. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرا. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقرا. Sedangkan saya sudah tua dan istri saya aqir. Aqir itu apa? Mandul. Ini adalah maknanya sifat mandul untuk perempuan. Memang sebenarnya mandul itu kan tidak hanya perempuan kan ya. Tapi kalau sebutan aqir ini khusus untuk perempuan. Sebutan aqir ini untuk perempuan. Jadi yang tidak bisa melahirkan anak, tidak bisa mengandung, ini aqir disebutnya di dalam bahasa Arab. Ini kalau di dalam ayat itu kan Nabi Zakaria sudah tua, lalu istrinya mandul, kan?
Tapi tiba-tiba dapat kabar mau punya anak. Ya. Jadi terheran-heran Nabi Zakaria. Tapi kan Allah Maha Kuasa kan itu. Ya. Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak. Baik. Kalau kita perhatikan kelompok kata yang ketiga ini apa ya Ibu? Sifatkah? Kondisi sifat yang hanya dimiliki oleh perempuan. Sifat yang hanya digunakan untuk perempuan. Sifat perempuan gitu ya. Sifat yang hanya digunakan untuk perempuan. Jadi kalau kita perhatikan tadi yang baris pertama itu adalah yang termasuk ism mu'annas adalah nama perempuan. Nama Yang perempuan. kedua orang perempuan. Lalu yang ketiga sifat-sifat yang khusus digunakan untuk perempuan. Ya. Kalau kita garis besar di sana kita kelompokkan tiga ini kita sebut al-asmaul khossatu bil inath, ism-ism yang khusus digunakan untuk muannas. Al-asmaul khossatu bil inath, ism-ism yang khusus digunakan untuk muannas, untuk perempuan semuanya. Nama-nama perempuan, sebutan untuk orang perempuan, dan sifat-sifat yang khusus digunakan untuk perempuan. Begitu Ibu-Ibu ya? Jadi ini yang pertama. Ini nama-nama, ism-ism yang kata-kata ism yang memang khusus digunakan untuk muannas. Atau mungkin juga sebagian kitab nahwu menyebutnya dengan al-mu'annath al-haqiqi. Al-mu'annath al-haqiqi. Memang hakikatnya ini mu'annas. Semuanya ini memang hakikatnya, secara hakikat, kenyataannya memang perempuan semuanya. Gitu kan Om ya? Memang dalam kenyataannya ini memang semuanya perempuan, nama perempuan, orang perempuan, sifat untuk perempuan. Makanya sebagian menyebutnya al-mu'annath al-haqiqi. Mu'annas hakikatnya memang mu'annas gitu, secara hakiki. Atau juga ada yang menyebutnya dengan istilah kulluma, ini dengan ciri-ciri. Kulluma tabidu wa talid au talid. Atau dibalik kulluma talidu au tabid. Setiap yang melahirkan atau bertelur. Setiap yang melahirkan atau bertelur itu digolongkan sebagai ism mu'annas. Baik itu manusia atau hewan yang bisa melahirkan atau bertelur itu dikelompokkan sebagai ism mu'annas. Jadi nanti misalkan ada battotun itu apa Ibu? Bebek. Battotun itu termasuk mu'annas. Lalu misalkan baqaratun, sapi betina. juga mu'annas. Dajajatun, ayam betina. Itu juga mu'annas. Karena bisa bertelur kan Ibu ya? Dan juga bisa beranak, melahirkan kayak baqarah gitu. Tayyib. Jadi pengelompokannya ini yang pertama seperti itu. Al-asmaul khossah bil inas, nama atau ism-ism yang khusus untuk atau diterapkan untuk mu'annas, perempuan. Atau istilah lainnya al-mu'annas al-haqiqi. Atau istilah yang lain lagi kullu ma talidu au tabid, setiap yang melahirkan atau bertelur. Ini yang pertama, yang termasuk ism mu'annas. Ada pertanyaan, hal min soal sampai di sini sebelum kita lanjutkan ke ism mu'annas yang lain. Jadi kalau kita rinci tadi 3 baris ini, baris yang pertama nama-nama untuk perempuan gitu ya. Yang kedua orang perempuan. Yang ketiga sifat-sifat yang khusus dipakai untuk perempuan. Baik. Hal min soal. Ada pertanyaan? Belum Ustaz. Belum ya? Baik. Tapi betul loh, kalau misalkan ada yang bingung langsung ditanyakan, nggak masalah. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Setelah ini tadi, al-asma'ul khossatu bil inas, kita lihat contoh berikutnya. Karirna ba'di sayyaratun. Marratan ukhra sayyaratun. Ba'dah sa'atun.
Ahsantun. Sa'atun. Ma ma'na sayyarah? Jam. Mobil. Mobil. Sa'at. Sayarati mobil. Jam tangan. Jam. Jam. Jam saja. Kalau sa'ah, kalau sa'ah itu jam saja. Kalau jam tangan, Jam. sa'atun yadawiyatun, jam tangan. Kalau jam dinding, sa'atun haidiyatun. Atau sa'atul haid. Sa'atul ha. Sa'ah itu jam saja. Atau kalau dalam mushaf kita menemukan kata sa'ah, itu maknanya hari kiamat biasanya. Baik. Jadi kalau tadi yang pertama tadi kelompok al-asma al-khassah bil inas, atau dengan kata lain al-muannats al-haqiqi. Ini yang di bawah semuanya, nanti ada baris lagi di bawahnya, yaitu al-muannats al-majazi. Jadi dia dikelompokkan sebagai kata muannats secara majaz. Kenapa kok secara majaz? Iya, karena tidak termasuk yang talit dan tabid. Tidak melahirkan dan tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak bertelur kan gitu ya. Tidak melahirkan dan tidak bertelur. Kalau kita lihat misalnya, sayyarah itu bertelur atau tidak? Ya. Tidak. Beranak atau melahirkan tidak? Tidak. Tidak. Sa'ah juga demikian. Sa'ah itu bertelur atau beranak tidak? Tidak. Tapi kenapa kok dikelompokkan sebagai ism mu'annas di sini? Karena tak marbutoh. Karena diakhiri tak marbutoh. Karena apa, Om? Diakhiri tak Marbutoh. Karena diakhiri at-ta'ul marbutoh. Tak marbutoh itu yang bagaimana? Tak marbutoh itu yang bulat seperti itu, baik yang berdiri sendiri seperti ini, karena dia tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya huruf ro, tidak bisa disambung, makanya dia berdiri sendiri, bulat seperti itu. Atau yang penulisannya seperti ini, disambung. Kalau bisa disambung, maka tulisannya seperti itu. Huruf ain kan bisa disambung dengan huruf setelahnya. Tak seperti itu, yang ada bulatan di tengahnya seperti itu disebut tak marbutoh. Marbutoh itu artinya itu sebenarnya, kalau secara bahasa, marbut dari kata robato itu mengikat, marbut itu terikat. Jadi terikat seperti ikatan gitu, lingkaran seperti itu. Makanya disebut tak marbutoh. Tak marbutoh, tak yang melingkar seperti itu. Baik. Kalau diakhiri tak marbutoh seperti ini, maka itu termasuk ism mu'annats. Ini salah satu ciri-ciri ism mu'annats gitu, ibu-ibu ya. Kalau diakhiri tak marbutoh, itu berarti ism mu'annats. Mungkin ibu-ibu bisa menyebutkan kata-kata yang lain yang termasuk jenis yang ini. Muhandisat. Salah. Darajatun. Darajatun, motor atau sepeda. Darajatun itu ada tak marbutohnya di belakang, maka dia termasuk muannats. Ada lagi yang lain, mil'aqatun, sendok, mil'aqah itu termasuk muannats karena ada tak marbutohnya di belakangnya. Ada lagi yang lain? Haqibah itu juga diakhiri tak marbutoh, maka dia termasuk muannats. Begitu, Om ya? Mudah kan, Om ya? Kalau diakhiri tak marbutoh berarti dia termasuk ism muannats. Ini ciri utama yang umum. Meskipun nanti ada pengecualian mungkin. Ada beberapa ism yang diakhiri tak marbutoh tapi dia mudzakkar. Tapi itu tidak banyak, itu sedikit. Misal saja misalnya nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Itu ada. Usamatu. Nah, Usamatu, paman Rasulullah, Hamzatu, Talhatu. Jadi nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh itu tetap mudzakkar. Gitu, Mas. Tetap mudzakkar. Laki-laki kan. Apa, Om? Maisaro laki-laki bukan. Apa, Om? Kalau di itu Maisaro itu untuk laki-laki apa itu? Maisaroh sebenarnya perempuan, Om, biasanya. Maisaroh. Apa ya katanya? Apa ya biasanya? Ya, gitulah. Nanti akan kita temukan insya Allah pembahasan tentang nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Dan nanti bedanya
dengan isem mu'annas yang lain yang diakhiri tak marbutoh, kalau isem mu'annas yang biasa, yang diakhiri tak marbutoh itu tak marbutohnya tandanya tanwin. Bisa ditanwin. Sayaratun, sa'atun, gitu kan ya. Bisa ditanwin meskipun bisa ditanwin kalau tidak ada alnya. Sayaratun, sa'atun, haqibatun, seperti itu. Tapi kalau misalkan nama mudzakkar, nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh itu tidak bisa ditanwin. Nanti insya Allah pada saatnya kita temukan. Sebentar lagi nanti insya Allah. Tayyib. Begitu ibu-ibu ya. Jadi ini kelompok selanjutnya ini yang termasuk ism mu'annas adalah ism yang diakhiri atta al marbutoh. Begitu ibu-ibu ya. Jelas om ya insya Allah. Insyaallah. Allah Ustaz. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dan ini mungkin tanda yang paling umum kita ketahui om ya. Tak marbutoh ini. Tak marbutoh. Tayyib. Selanjutnya. Di sana ada beberapa contoh kata. Kita baca dulu. Karirna ba'di. Yadun. 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 Marratan ukhra. Yadun. 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 Hafan ini om. Ini hari Sabtu Ahad itu seharusnya memang waktunya murojaah buat anak-anak. Baik. Kita lanjutkan. Kita ulangi lagi om ya. Yadun. Yadun. Marratan ukhra. Yadun. Yadun. Apa makna yad? Tangan. Tangan. Ahsantunna. Ba'da. Ainun. Ainun. Marratan ukhra. Ainun. Ainun. Ma makna ain? Mata. Mata. Ahsantunna. Tidur. Tidurun apa? Tidurun. Tidurun apa? Tidurun. طيب. بعدها قدر. Idrun. مرة أخرى قدر. Idrun. ما معنى قدر؟ Panci. أنت أحسنتن. بعدها شمس. Samsun. مرة أخرى شمس. ما معنى شمس؟ Matahari. Matahari. أحسنتن. Matahari. Kalau kita perhatikan di sini sebenarnya ada dua bagian, dua kelompok sebenarnya. Jadi tidak jadi satu. Pertama yadun dan ainun. Yadun dan ainun. Kira-kira kalau kita kira-kira ini kelompok kata apa ibu-ibu? Ada yadun, ainun, rijul. Sepasang ya Ustaz. Apa, Om? Sepasang. Apa yang sepasang ini? Yadun itu apa? Tangan. Kanan Tangan kiri dua. gitu. Kanan kiri. Ada dua. Disebutnya mu'annas. Itu termasuk apa Om? Mu'annas apa ya? Anggota badan. Anggota Anggota badan. badan. Tapi tidak semua anggota badan mu'annas. Di sini yadun, ainun, rijlun. Itu anggota badan yang bagaimana? Ada apa? Udun. Yang berpasangan maksudnya. Anggota Kanan dan badan kiri. yang berpasangan. Jadi setiap anggota badan yang berpasangan itu termasuk isem mu'annas. Mu'annas. Begitu Om ya? Bisa difahami di sini. Jadi anggota badan yang berpasangan itu termasuk isem mu'annas. Masuknya kalau tadi kan ada al-mu'annas al-majasi misalnya ya. Kalau ini apa namanya Ustadz? Jadi kalau yang begini Om. Jadi yang pertama tadi ini mu'annas haqiqi. Memang asli memang perempuan kan gitu Om ya? Iya. Bisa melahirkan dan bisa atau bertelur. Tapi yang kedua ini kelompoknya di sini Om. Ini termasuk sayyarah, sa'ah, yadun, ainun, qidrun, syamsun. Ini termasuk mu'annas majazi. Ini termasuk mu'annas majazi. Gitu Om ya? Iya. Jadi dia tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur kan gitu ya. Kalau mata bisa bertelur kan bahaya nih, repot. Yadun, ainun, rijlun, udhunun itu anggota tubuh yang berpasangan. Setiap anggota tubuh yang berpasangan itu termasuk isem mu'annas. Mu'annas. Termasuk isem mu'annas. Baik.
Termasuk juga biasanya yang dikenakan pada bagian tubuh yang berpasangan, misalkan na'lun dan khidha'un. Khidha'un dan na'lun. Ma makna na'al? Sandal. Sandal. Kalau hidha, sepatu. Gitu. Sandal dan sepatu itu juga mu'annas pengelompokannya. Mu'annas gitu Om ya. Apa yang dipakai yang berpasangan? Yang dikenakan pada anggota tubuh yang berpasangan. Iya. Yang ini. Tayyib, itu juga termasuk mu'annas. Jadi anggota tubuh yang berpasangan itu mu'annas, termasuk juga yang dikenakan pada anggota tubuh yang berpasangan seperti na'lun dan hidha. Itu juga mu'annas. Tulisannya apa sih Ustaz? Bagaimana? Tulisan itu tadi apa? Nahlun nih. Na'lun. Ya. Na'lun. Nun, ain, lam. Na'lun. Gak ada dotnya Om. Hidha'un. Majazi ya tadi ya? Betul, ini termasuk majazi. Majazi yang sub nomor 2 gitu ya. Betul sekali. Oke, na'lun, hidha'un. Hidha'un sepatu. Baik. Jadi ini anggota tubuh ya, anggota tubuh yang berpasangan. Jadi kalau misalkan anggota tubuh yang tidak berpasangan bagaimana? Mudzakar atau mu'annas? Mudzakar. Mudzakar. Seperti misalkan ro'sun. Ro'sun itu 1 atau 2? 1 Pak. Repot kalau 2. Kalau 2 repot ya. Makanya kalau dalam suatu lembaga Kalau 2. organisasi kalau ada 2 kepala itu kan repotnya. Itu ro'sun itu mudzakar. Ro'sun itu mudzakar. Jadi dia termasuk anggota tubuh yang tidak berpasangan, dia termasuk mudzakar. Tapi kalau yang berpasangan termasuk muannas. Begitu Om ya? Tayyib. Baik Ustaz. Bisa ditangkap di sini, bisa difahami? Fahimtum? Fahimtunna? Fahimna. Ahsantum. Mafhum? Mafhum? Kalau mafhum, jawab lagi mafhum, enggak apa-apa. Mafhum? Mafhum itu maksudnya bisa difahami begitu. Mafhum. Mafhum. Tulisannya kayak gimana Ustaz? Tulisannya kayak gitu. Mim. Gini Om. Wow. Mim. Mafhumun. Ya. Dapat dipahami. Mafhumun itu bisa difahami maksudnya. Difahami. Bisa dipahami Om ya? Mafhum? Mafhum. Tayyib. Jawabnya apa? Mafhum gitu juga. Oke. Jawabnya mafhum lagi ya? Ya, kan bisa difahami? Bisa kan gitu ya, bisa. Tayyib. Tayyib. Laisa hunaka soal? Mafi soal? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Di sana kelompok kata yang terakhir yaitu qidrun dan syamsun. Qidrun tadi apa Om? Panci. Panci. Lalu syamsun? Matahari. Matahari. Lalu ini apa ini Om? Kenapa kok dikelompokkan sebagai muannas juga? Kenapa ya Ustadz? Apa ya? Apa kidrun dipakai perempuan tuh? Apa bentuknya bulat? Kalau dia kan bukan perempuan Om ya, tidak bisa melahirkan, tidak bisa bertelur. Nggak mungkin kan kidrun bertelur atau melahirkan. Bahaya nanti berabi. Kalau panci kenapa Ustaz? Panci pegangannya 2 gitu Ustaz maksudnya. Pegangannya 2. Tidak ada tak marbuthahnya juga padahal. Dan tidak berpasangan juga. Kidrun pasangannya apa? Pasangannya panci apa? Tutup panci. Kenapa? Syamsun juga demikian. Ini adalah kelompok kata yang termasuk ism mu'annas berdasarkan sama'i. Sama'i itu bagaimana? Berdasarkan kenapa kita menganggap isim-isim seperti ini mu'annas dan sama'i, yaitu kita mengetahuinya karena orang Arab menganggapnya sebagai isim mu'annas. Sama'i itu dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Jadi kita mendengar orang Arab dia menganggapnya mu'annas, maka kita menganggapnya mu'annas. Gitu Om.
Jadi ada beberapa kata yang demikian, tidak ada tak marbutahnya, tidak berpasangan juga, tidak menunjukkan mu'annas hakiki juga, tapi orang Arab menganggapnya sebagai ism mu'annas. Tapi ini tidak banyak, yang seperti ini tidak banyak, hanya sedikit. Misalkan di sini qidrun, syamsun, syamsun memang mu'annas. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, kalau misalkan syamsun itu pasti kata gantinya mu'annas pasti. Lalu misalkan nanti ada lagi ardun. Ardun itu apa, Om? Bumi. Tayyib itu seperti bahasa Inggrisnya. Ardun. Ardun itu bumi. Itu juga mu'annas. Bi'run. Apa makna bi'r? Bi'run? Bi'run itu sumur ya, Ibu. Sumur. Bi'run. Bi'run. Bukan bikrun. Kalau bikrun perawan, Om. Bi'run sumur. Bi'run sumur. Bi'run. Bi'run sumur. Ini juga orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas. Maka kita anggap sebagai mu'annas. Bi'run ini melahirkan tidak? Tidak. Bertelur tidak? Enggak. Ada tak marbutahnya tidak? Enggak juga. Tidak. Berpasangan atau tidak? Enggak juga. Tidak. Lalu kenapa kok termasuk mu'annas? Karena orang Arab. Karena orang Arab menganggapnya sebagai ism mu'annas, maka kita mengikutinya. Begitu, Om ya? Jadi yang ketiga saya nulisnya karena orang Arab menganggapnya mu'annas gitu. Betul, atau berdasarkan sama'i gitu istilah. Biasanya istilah dalam nahwu sama'i. Sama'iyun. Berdasarkan kita mendengar orang Arab menyebutnya mu'annas, maka kita menganggapnya mu'annas. Sama'i. Orang Arab. Subhanallah, ini penanya macet-macet. Sama'i. Ada ya-nya, Om ya? Bentar Ustaz, saya mau nulis. Sama'i. Berdasarkan kita mendengar. Tayyib. Jadi kalau Tayyib, sebelum kita review lagi, ada pertanyaan nih, Ibu. Jadi di sana ada ini tadi anggota tubuh yang berpasangan, dan yang terakhir nama-nama atau isem-isem mu'annas berdasarkan sama'i. Orang Arab menganggapnya mu'annas, maka kita menganggapnya mu'annas. Begitu, kan? Kita mengetahuinya dari mana? Ya, dari orang Arab menganggapnya sebagai dia mu'annas. Lalu bagaimana kita menentukannya? Nanti insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, semakin banyak kita belajar, sedikit demi sedikit akan kita temui mana saja yang termasuk isem mu'annas berdasarkan sama'i. Seperti yang tadi, ada bi'urun, ada ardun, gitu ya. Besar-besar gitu. Syamsun. Kalau qamarun mudzakar. Qamar itu mudzakar, kalau syamsun mu'annas. Qamar mudzakar. Mudzakar. Ya, begitu Ibu ya. Ada pertanyaan? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu? Baik. Kalau kita ringkas lagi, kita coba ulang lagi tadi. Yang termasuk ism mu'annas, pertama, ini kelompok yang pertama adalah mu'annas hakiki, Ibu ya. Mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki itu yang memang mu'annas semuanya, memang perempuan secara hakikatnya. Makanya di sana juga disebutkan al-asma al-khassah bil inas. Isem-isem yang khusus digunakan untuk mu'annas atau perempuan. Apa saja di sana yang termasuk? Ada nama-nama perempuan, ada orang perempuan, ada sifat-sifat yang khusus dipakai untuk perempuan, gitu ya. Atau istilah lain juga kullu ma talidu wa tabid, setiap yang melahirkan atau bertelur. Baik. Selanjutnya bagian kedua ini adalah mu'annas majazi, secara majaz. Jadi dia dikelompokkan sebagai mu'annas itu secara majaz.
dia tidak melahirkan, dia tidak bertelur, tapi dikelompokkan mu'annas. Gitu ya. Di antaranya yang diakhiri tak marbutah. Diakhiri tak marbutah seperti sayyarah, sa'ah, haqibah, darrajah gitu ya. Dan seterusnya. Yang diakhiri tak marbutah dia termasuk ism mu'annas. Lalu yang termasuk ism mu'annas majazi juga adalah anggota tubuh yang berpasangan. Anggota badan yang berpasangan. Lalu yang terakhir yang termasuk ism mu'annas adalah ism mu'annas berdasarkan sama'i. Yang orang Arab menganggapnya sebagai mu'annas, maka kita menyebutnya sebagai mu'annas juga. Gitu ya. Oh iya. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad? Maafi soal? Ini betul-betul paham ya, insya Allah? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Mungkin dengan latihan kali ya, Ustaz. Ada banyak ya? Banyak ya. Sampai ibu bilangnya tadi yang over. Ini betul-betul tidak ada pertanyaan, Ibu-ibu? Belum Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hadhihi. Tentang hadhihi. Sebelumnya di bab 1 dulu kita pernah mempelajari tentang hadza. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Ya atau iya? Ya, Ustaz. Hadza. Ma ma'na hadza? Ini. Sekarang di sini kita dikenalkan dengan hadhihi. Ma ma'na hadhihi? Ini juga. Maknanya ini juga sebenarnya secara makna di dalam bahasa kita sama. Lalu bedanya apa? Bedanya pada penerapannya. Makanya di sana ada keterangan di bawahnya. Hadhihi merupakan ismul isyarati lil mufradil mu'annatsil qarib. Kalau hadza dulu kita mempelajari ismul isyarah lil mufrad al mudzakkar. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Jadi hadza itu untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk mu'annas. Begitu saja bedanya. Itu untuk penerapan mudzakkar dan mu'annas. Kalau mudzakkar kita pakai yang mana? Hadza. Kalau mudzakkar kita pakai hadza. Kalau ismnya mu'annas kita pakai hadhihi. Begitu ya, insyaallah. Mudah ya? hadhihi. Tayyib. Contoh di sana. Jarirna ba'di. Hadhihi Fatimatu. هذه Fatimatu. مرة أخرى. هذه فاطمة. ما معنى هذه فاطمة؟ Ini Fatimah. Adalah Fatimah. Fatimah, kata Fatimah, saya tanya, Fatimah itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas kan Ibu ya? Insyaallah nggak Ya. ada nama laki-laki Fatimah, nggak ada insyaallah. Fatimah ini muannas. Ism muannas, nama perempuan. Makanya kita ism isyarahnya pakainya hadhihi. Ism isyarahnya pakai hadhihi. Kalau misalkan kita pakai hadza Fatimah, betul atau salah? Salah. Hadza Fatimah, betul atau salah? Salah. Salah, kenapa salah? Hadza, Ustaz. Mudzakkar. Karena Fatimah itu ism muannas, maka ism isyarahnya harus ikut muannas juga. Hadhihi pakainya, gitu ya? Iya, Ustaz. Baik. Sebagaimana hadza itu bisa diterapkan lil aqil atau li ghairil aqil, baik aqil atau ghairul aqil, bisa diterapkan baik untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Demikian juga hadhihi juga demikian. Hadhihi itu bisa diterapkan untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal. Untuk semuanya. Kalau hadhihi Fatimatu ini al-aqil. Contoh yang kedua. Rirna ba'di. Hadhihi sa'atun.
Hadihi sa'atun. Marratan ukhra. Hadhihi sa'atun. Hadihi sa'atun. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi sa'ah? Ini Jam. Ini adalah sebuah jam. Ahsantunna. Hadhihi di sini sebagai ism isyarah. Ismul isyarah lil mufradil muannatsil qarib. Untuk muannats. Karena sa'ah itu termasuk ism muannats. Ya atau ya? Ya. Naam. Sa'ah. Kalau kita perhatikan sa'ah itu aqil atau ghairu aqil? Ghairu akil. Ghairu aqil. Ghairu Jadi hadhihi itu bisa juga diterapkan untuk yang ghairu aqil. Kalau kita misalnya untuk menunjuk sa'ah pakai hadza. Hadza sa'atun. Betul atau salah? Salah. Salah. Karena sa'atun itu ism muannats, maka isyarahnya juga harus pakai ism Hadihi. muannats. Hadhihi. Begitu ya. Insyaallah enggak bingung ya di sini, mudah ya. Insyaallah. Tayyib. Hal min soal, kalau misalkan ada yang bingung silahkan langsung ditanyakan. Tafadhol. Silakan kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Ada yang kurang jelas misalnya, atau mungkin saya terlalu cepat, atau bingung maksud saya seperti apa, silakan ditanyakan, Om. Hal min soal, ada pertanyaan? La yujad? Tayyib. La yujad, tayyib. Nggak ada pertanyaan ya, betul di halaman ini. Tayyib. Kita lanjutkan. Nakhtu ila safhah allati ba'daha. Sekarang kita akan membahas mungkin yang paling penting di bab ini, yaitu al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah. Sebelumnya, mungkin kita pernah mengenal, misalkan di bab 4, bab 5 kemarin, ada rangkaian kata. Ada jar dan majrur, ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya atau iya? Itu rangkaian kata, tapi bukan kalimat sempurna. Rangkaian kata saja. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih itu bukan kalimat sempurna. Jar dan majrur itu bukan kalimat sempurna, tapi itu rangkaian kata saja. Sedangkan di sini al-jumlah al-ismiyah. Ini kita di sini mulai dikenalkan dengan susunan kalimat sempurna. Susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Terbagi menjadi dua. Susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa, Ibu-ibu? Terbagi menjadi dua. Ada dua macam susunan kalimat sempurna itu. Yang pertama, al-jumlah al-ismiyah. Yaitu ya ini, yang akan kita bahas ini. Yang pertama, al-jumlah al-ismiyah. Sedangkan yang kedua ada al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyatu. Kenapa kok dinamakan al-jumlah al-ismiyah? Dan kenapa dinamakan al-fi'liyah? Dinamakan al-jumlah al-ismiyah karena diawali ism. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah dinamakan demikian karena diawali fi'lun. Gitu ya? Sekilas seperti itu. Ada jumlah atau susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada al-jumlah al-ismiyah dan ada al-jumlah al-fi'liyah. Dinamakan al-jumlah al-ismiyah karena diawali ism. Dinamakan jumlah fi'liyah karena diawali fi'lun. Tapi kalau untuk susunan kalimat jumlah fi'liyah, kita tidak perlu bingungkan terlebih dahulu, jangan dipusingkan. Insya Allah akan kita dalami dan pelajari di semester 3 insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti. Jadi al-jumlah al-fi'liyah nanti semester 3. Di sini, di semester 1 dan semester 2, kita akan fokus dengan al-jumlah al-ismiyah. Meskipun nanti akan kita temukan juga ada fi'lun, tapi itu tidak membahas jumlah fi'liyah. Tidak membahas secara kaidahnya, perinciannya seperti apa. Kita hanya fokus al-jumlah al-ismiyah dulu, supaya tidak terlalu bingung kalau kebanyakan. Al-jumlah al-ismiyah. Jadi ini termasuk salah satu jenis kalimat sempurna gitu Om ya. Kita pahami di awal. Karena al-jumlah al-ismiyah itu termasuk salah satu jenis susunan kalimat sempurna.
Susunan kalimat sempurna. Lalu bagaimana penjelasannya? Ketentuannya bagaimana? Kalau kita lihat di sana keterangan di bawahnya, al-jumlah al-ismiyah tatakawwanu min kalimataini. Jumlah ismiyah itu terdiri tatakawwan itu terdiri dari kalimataini. Kalimah itu apa Ibu? Kalimatun itu artinya apa? Kata. Kalau kalimatani atau kalimataini berarti dua kata. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata. Jumlah ismiyah itu terdiri dari dua kata. Tufidani ma'anan taman mufidan. Yang memberikan, yang mengandung makna sempurna. Yang mengandung makna sempurna dan bisa difahami. Yang mengandung makna sempurna dan bisa difahami. Dia termasuk jumlatun mufidatun. Susunan kalimat sempurna. Begitu Ibu ya. Sampai di sini insya Allah bisa difahami ya, mafhum? Afwan Ustadz, minta tolong diulang lagi yang tadi itu. Yang tadi mana? Jumlah ismiyah. Yang penjelasan itu. Yang tatakawwanu ini Om? Iya. Tayyib. Kalau yang tadi pembagian susunan kalimat sempurna menjadi dua, ismiyah dan fi'liyah, insya Allah nggak bingung ya. Ismiyah. Jadi ismiyah ini, jumlah ismiyah ini salah satu jenis kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Dan susunan al-jumlah al-ismiyah ini tatakawwanu min kalimataini, terdiri dari dua kata. Yang mana dua kata ini tufidani ma'anan taman mufidan, mengandung makna sempurna dan bisa difahami. Mengandung makna sempurna dan bisa difahami. Terdiri dari dua kata yang mengandung makna sempurna dan bisa difahami. Ya tahu lah dia ngejengat sendiri itu mah. Barakallahu fikunna. Baik Ustaz, sudah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi Ibu? Ada yang masih bingung? Ada yang kurang paham? Coba kita lihat contohnya. Mungkin nanti akan semakin jelas kalau kita lihat contohnya. Di sana ada contoh. Karirna ba'adi. Al-babu mughlaqun. Marratan ukhra. Al-babu mughlaqun. Al-babu mughlaqun. Ma ma'ana al-babu mughlaq? Kunci pintu. Pintu itu dikunci. Pintu itu terkunci atau tertutup gitu ya. Mughlaqun. Kunci itu. Apa namanya? Astagfirullah. Pintu itu tertutup atau terkunci gitu ya. Tayyib. Kalau kita perhatikan ini terdiri dari dua kata, ya atau iya? Iya. Ini susunan kalimat sempurna yang disebut al-jumlah al-ismiyah. Al-babu mughlaqun. Ini berbeda dengan yang kemarin. Kemarin mudhaf dan mudhaf ilaih. Bentuknya berbeda kan ya Ibu ya? Iya. Beda. Ini al-babu mughlaqun. Ini susunan al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah itu terdiri dari dua kata. Contohnya di sini al-babu mughlaqun. Kata yang pertama disebut mubtada'un atau al-mubtada'. Kata yang pertama disebut apa Ibu? Al-mubtada'u atau mubtada'un. Mubtada'. Kita harus ingat istilah ini. Susunan jumlah ismiyah terdiri dari dua kata. Kata yang pertama disebut mubtada'u. Sedangkan kata yang kedua disebut khobar. Kata yang kedua disebut khobarun atau al-khobarun. Gitu Ibu ya. Kata yang pertama tadi disebut apa? Mubtada. Kata yang kedua disebut khobar. Ahsantunna. Saya tidak akan menerjemahkan mubtada itu apa, khobar itu apa. Kita
harus membiasakan istilah ini. Kita pahami, kita hafalkan istilah ini dan pahami maksudnya seperti apa. Karena kalau diterjemahkan nanti terkadang tidak bisa betul-betul persis sama. Mungkin sebagian orang menerjemahkan mubtada itu sebagai subjek, lalu khobar itu sebagai predikat. Kalau misalkan untuk pendekatan saja boleh nggak masalah. Tapi tidak betul-betul 100% sama. Mubtada, khobar, subjek, predikat tidak betul-betul 100% sama. Begitu ya Ibu ya? Baik. Ini jumlah ismiyah terdiri dari dua kata. Kata yang pertama disebut mubtada dan kata yang kedua disebut khobar. Mubtada itu kalau dari kata mubtada itu dari kata bada'a aslinya. Bada'a itu memulai maknanya. Disebut mubtada itu karena biasanya terletak di awal susunan kalimat. Tapi yang dimaksud mubtada itu adalah pokok pembicaraan. Biasanya seperti itu. Mubtada itu pokok pembicaraan. Apa yang dibahas, inti yang dibahas itu adalah mubtada. Kalau misalkan kita katakan di sini al-babu mughlaqun. Pintu itu terkunci atau pintu itu tertutup. Ini pokok pembahasannya pintunya atau tertutupnya? Pintunya. Pintunya kan gitu Ibu ya. Itulah mubtada. Yang diterangkan gitu ya, Pak. Mubtada itu biasanya seperti itu. Dia pokok pembicaraan, pokok pembahasan dalam kalimat tersebut. Gitu Om ya. Baik. Sekarang kita lihat ketentuannya. Ketentuan mubtada itu apa saja? Kalau kita perhatikan bentuknya di sini, Ibu-ibu. Kalau kita perhatikan bentuknya di sini, mungkin kita bisa menebak kira-kira mubtada itu ketentuannya apa, Ibu-ibu? Ada itu Al ya. sudah pasti ada al. Di awal kalimat. Di awal. Memang ini kata yang di awal kalimat disebut mubtada. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya Spesifik. Ngapa nakira? Ketentuannya pertama dia harus ism. Harus ismun, kan jumlah ismiyah kan Ibu ya? Nggak mungkin diawali fi'alun, nggak mungkin harfun juga, tapi harus berupa ism. Mubtada itu harus berupa ism. Dan ismnya harus ma'arifah. Jadi dua ketentuan itu. Harus ism ma'arifah. Mubtada itu harus berupa apa Ibu? Isim dan Ism ma'arifah. Gitu Ibu ya? Ism ma'arifah. Ism insya Allah sudah paham ya yang saya maksud dengan ism. Ism itu bukan fi'lun, bukan harfun, gitu maksudnya Om ya. Iya. Lalu ma'arifah di sini bisa seperti dicontoh di sini. Contoh di sini ada al di depannya. Ini ma'arifah. Sebagian ism itu tanpa al sudah ma'arifah. Seperti apa? Misalnya nama orang itu ma'arifah. Nama daerah itu ma'arifah. Nama merek. Yang penting ismul alam itu ma'arifah. Lalu misal yang lain lagi misalnya ism isyarah itu semuanya juga ma'arifah. Jadi ism isyarah itu bisa sebagai mubtada. Kita jadikan sebagai mubtada bisa misalkan hadza tadi misalkan hadza. Hadza kitabun itu sudah susunan kalimat sempurna. Terdiri dari mubtada dan khobar. Hadza sebagai mubtada, ism ma'rifah sebagai mubtada dan kitabun sebagai khobar. Ini adalah buku kan gitu. Nah, jadi yang penting ism ma'rifah bisa dijadikan sebagai mubtada. Yang lain lagi misalnya yang termasuk ism ma'rifah adalah domir, kata ganti. Nanti insya Allah kalau kita sudah sampai pembahasan domir, kita mengenalnya. Domir, kata ganti, semua kata ganti itu ma'rifah. Misalkan huwa itu bisa dijadikan sebagai mubtada. Misalkan huwa mudarrisun, dia adalah seorang guru. Huwa itu sebagai mubtada. Ism ma'rifah mubtada. Dan lain-lain. Masih ada beberapa ism ma'rifah yang lain. Yang jelas mubtada itu harus berupa apa Ibu? Isim ma'rifah. Begitu Ibu ya? Jelas insya Allah ya? Mubtada harus berupa ism ma'rifah.
Selanjutnya, kita perhatikan khobarnya. Kalau kita perhatikan khobar ini, kira-kira ketentuannya apa, Ibu-ibu? Khobar itu ketentuannya apa? Itu apakah itu nakiroh ya, Bu? Isem Iya. Jadi sebenarnya khobar itu bisa ada 3 kemungkinan. Oh iya. Bisa berupa isem, kalau di sini isem. Dan nanti kita fokus kepada isem dulu saja. Tapi kita sebutkan 3 kemungkinan itu. Kemungkinan yang pertama, khobar itu berupa ismun. Ismun. Seperti mughlaqun, seperti hadza kitabun. Kitabun isem kan Ibu ya? Huwa mudarrisun. Mudarrisun juga isem. Jadi khobarnya berupa isem. Bisa seperti ini. Bisa juga khobarnya berupa jumlah. Jumlah itu apa, Kata. Kalimat. Jumlah itu susunan kalimat. Seperti ini, jumlah ismiyah. Jadi boleh khobarnya itu berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Boleh, yang penting berupa jumlah itu boleh. Gitu ya. Lalu yang ketiga, khobar itu boleh juga berupa apa, Ibu-ibu? Ada yang tahu, mungkin ada yang pernah belajar? Barusa mu'annas itu, Ustaz. Enggak, ini jenisnya dulu. Khobar itu boleh berupa ism, boleh berupa jumlah, boleh berupa syibhul jumlah. Oh, syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu bagaimana, Ibu-ibu? Yang dimaksud syibhul jumlah itu bagaimana? Mungkin Ibu-ibu belum mengerti, nggak masalah. Tapi ini sekilas saja wawasan, nanti biar tidak terlalu bingung. Syibhul jumlah itu susunan yang mirip seperti susunan kalimat sempurna. Dia lebih dari satu kata, tapi bukan kalimat sempurna. Syibhul jumlah itu ada 2 macam. Yang sudah kita pelajari baru 1. Jar dan majrur. Dan jar dan majrur itu termasuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Nanti ada lagi yang lain, dzaraf. Dzaraf juga termasuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah seperti jar dan majrur itu bisa digunakan sebagai khobar. Al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi itu kan jar dan majrur kan Ibu-ibu ya? Itu sebagai khobar. Tapi kita tidak mau memusingkan itu dulu. Yang 2 di bawah ini kita akan ada saatnya nanti kita mempelajarinya. Kita fokus ke yang pertama dulu saja. Yang pertama yaitu khobar yang berupa ism. Begitu ya Ibu ya? Khobar yang berupa ism. Kalau di sini kan contohnya mughlaqun, ini berupa ism. Jadi khobar tadi kalau berupa ism kira-kira ketentuannya apa, Om? Khobar kalau berupa ism kira-kira ketentuannya apa? Nakiroh. Ism tersebut harus nakiroh. Gitu ya? Ism tersebut harus nakiroh tanpa al. Tanpa al dan dia di sana diakhiri tanwin. Nggak boleh misalkan al-babu al-mughlaqu. Itu bukan mubtada khobar susunannya. Nanti insya Allah di beberapa bab ke depan nanti akan kita pelajari susunan tersebut. Itu sifat dan yang disifati kalau seperti itu. Sama-sama ma'rifah seperti itu. Tapi di sini khobar kalau berupa ism harus nakiroh. Begitu Ibu-ibu ya? Khobar kalau berupa ism harus apa Ibu-ibu? Harus nakiroh. Itu ketentuan yang pertama. Khobar kalau ism maka harus nakiroh. Kalau mubtada tadi harus berupa ism ma'rifah. Kalau khobar ini berupa ism maka ism tersebut harus nakiroh. Ada lagi tidak ketentuan yang lain kira-kira? dan berupa jumlah. Ada. Apa itu? Apa itu? Ketentuan yang kedua. Jadi kalau misalkan ism nakiroh. Ketentuan yang kedua adalah harus sama dengan mubtada. Harus sama dengan mubtada. Dalam hal apa? Yang pertama dalam hal jenisnya. Oh. Dalam hal jenisnya, kalau mubtada'nya mudzakkar,
maka khobarnya harus mudzakkar juga. Iya atau iya di sini contohnya? Iya. Al-babu ini mudzakkar. Mughlaqun juga mudzakkar juga. Kalau misalkan kita menggunakan khobarnya muannas, al-babu mughlaqatun, betul atau salah? Salah. Salah. Karena tidak sama. Khobar itu harus sama dengan mubtada'nya dalam hal jenisnya. Mudzakkar muannasnya gitu ya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar juga. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya harus muannas juga. Begitu Om ya? Ya Ustaz. Mafhum? Fahimtunna? Fahimna. Baik. Jadi ketentuan khobar ini tadi yang pertama apa Ibu-ibu? Kalau berupa ism harus ism ism nakiroh. Lalu ketentuan yang kedua harus sama jenisnya dengan mubtada'nya. Kalau mudzakkar muannas. Ada ketentuan yang lain apa itu? Harus sama Jumlah ya? Jumlahnya. Maksudnya bagaimana? Kalau mubtada'nya tunggal atau mufrad di sini, tunggal, maka khobarnya harus tunggal juga seperti di sini. Al-babu tunggal. Mughlaqun tunggal juga. Kita belum mempelajari yang bentuk jamak dan musanna. Insyaallah di semester 2 itu dua-duanya jamak dan musanna. Nanti insyaallah. Jadi kalau misalkan kita pelajari lagi, nanti akan ada pengulangan pembahasan mubtada dan khobar di semester 2 yang berupa jamak. Nanti harus kita ingat ini. Jadi ketentuannya, jadi tadi ism kalau ism nakiroh lalu harus sama jenisnya. Yang ketiga, ketentuan ketiga harus sama jumlahnya. Harus sama jumlahnya. Kalau mubtada'nya tunggal, maka khobarnya harus tunggal. Kalau mubtada'nya double, musanna, maka khobarnya juga harus double juga. Kalau jamak, maka juga harus jamak juga. Begitu ya, Ibu ya? Bingung tidak? Ya. Ya, bingung. Ada pertanyaan? Mungkin Ini baru 3 ketentuan. Ada lagi tidak? Masih ada lagi? Apa ya? Masih ada 1 ketentuan lagi. Harokatnya. Harokat terakhirnya sama dengan mubtada. Yaitu harus mengikuti dhammah. Harus mengikuti dhammahnya mubtada. Gitu ya? Nggak boleh nanti misalkan mubtada'nya marfu' tandanya dhammah seperti itu. Lalu tiba-tiba khobarnya mansub atau majrur tandanya kasroh atau fathah seperti itu tidak boleh. Nanti ada susunan kalimat tersendiri yang mana khobar itu bisa mansub. Nanti pada saatnya insyaallah di semester 4 insyaallah. Kalau innal baba mughlaqun itu bukan jadi khobar mubtada lagi. Nanti susunannya bukan mubtada khobar lagi kalau seperti itu. Jadi di sini ketentuan yang keempat tadi, harokat terakhir khobar itu harus sama dengan harokat terakhir mubtada, yaitu dhammah. Begitu ya? Bisa difahami maksud saya? Iya, Ustaz. Saya ulangi pelan-pelan ya, dari mubtada tadi. Mubtada, tadi ketentuan mubtada itu apa Ibu-ibu? Harus berupa ism ma'rifah. Harus berupa ism ma'rifah. Ma'rifah itu tidak harus ada al, tapi ada beberapa jenis ism ma'rifah seperti nama orang, ism isyarah, dhamir dan seterusnya gitu ya. Baik. Lalu ketentuan khobar. Khobar kalau berupa ism, maka bagaimana ketentuannya? Harus ism nakiroh. Lalu apa lagi? Harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya, mudzakkar muannasnya. Lalu ketentuan yang ketiga, harus sama jumlahnya. Tunggal-tunggal, jamak-jamak gitu ya. Lalu ketentuan yang keempat, harus sama harokat terakhirnya, sama-sama dhammah gitu ya. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini susunan al-jumlah al-ismiyah, susunan jumlah ismiyah. Ini termasuk kalimat sempurna, terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi kalau misalkan dibuat rumus, kalau ibu-ibu biasanya kalau cenderung ke eksak, yaitu al-jumlah al-ismiyah itu rumusnya al-mubtada plus khobar gitu ya.
Al-jumlah al-ismiyah sama dengan mubtada plus khobar gitu. Gitu Om ya. Mubtada tadi ketentuannya ism ma'rifah, khobar kalau berupa ism harus ism nakiroh, sama jenisnya dengan dengan mubtada'nya, lalu sama jumlahnya dan sama harokatnya dengan mubtada'nya. Gitu Om ya. Baik. Hamin soal, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kita juga harus memahami perbedaan antara ini dan susunan-susunan atau rangkaian kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, dan kita juga nanti ketika ditambah lagi di bab, misalkan kalau bab ini bab berapa tadi Om? Bab 6 ya. Bab 6, bab 7 nanti insya Allah pendek. Bab 8 insya Allah nanti akan ada susunan kalimat susunan kata yang lain lagi, rangkaian kata yang lain lagi. Berarti kita pahami betul-betul masing-masing satu persatu supaya nanti tidak saling tertukar. Jadi nanti ada jar dan majrur tadi kan Om ya. Di bab 4 itu jar dan majrur. Itu huruf jar dan ism setelahnya majrur. Lalu bab 5 ada mudhaf dan mudhaf ilaih dengan ketentuannya masing-masing. Lalu di bab 6 ini ada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar dengan ketentuannya masing-masing. Gitu Om ya. Baik, fatahallah alaikunna. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada ibu-ibu semua. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Qabla an-nastamir sebelum kita lanjutkan. Ustaz, berarti ini isim isim mubtada ini isim maksudnya isim yang yang diterangkan ya. Ini kan contohnya yang al-babu mutlaqun. Berarti ini jadi betul. Mubtada itu adalah pokok pembahasan, pokok pembicaraan pada susunan kalimat tersebut. Nah. Ini dalam kalimat bisa kayak kemarin juga saat bertumbuk-tumbuk, maksudnya kayak kemarin kan susunan yang idhofah itu mudhof ilaih. Nah, ini bisa berarti dalam satu kalimat bisa ada dua khobar atau gimana Ustaz? Itu kita pahami nanti saja, nggak masalah. Jangan sekarang, nanti malah tambah bingung Om. Nanti seiring dengan berjalannya waktu beberapa bab ke depan ini kita akan menemukan contoh dalam susunan kalimat, dalam hiwar, dalam percakapan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi bisa jadi satu kata itu menempati dua posisi kedudukan. Misalnya khobar ini sebagai mudhaf, bisa seperti itu. Dia khobar tapi juga sebagai mudhaf. Gitu bisa Bu. Misalkan seperti ini. Hadza kitabul mudarrisi. Hadza kitabul mudarrisi, saya tulis ya. Hadza kitabul mudarrisi. Hadza tadi sebagai mubtada kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kitab sebagai khobarnya dan dia sebagai mudhaf kepada al-mudarris. Al-mudarris sebagai mudhafun ilaih. Jadi bisa menyambung-nyambung seperti itu. Nanti insya Allah akan kita semakin banyak menemui contoh-contoh semacam ini. Begitu Om ya? Iya, Ustaz. Tayyib. Kita lihat dulu contoh berikutnya. Qulna ba'di an-nafidhatu maftuhatun. An-nafidhatu maftuhatun. Marratan ukhra. An-nafidhatu maftuhatun. Santunna. Ma ma'ana an-nafidhatu maftuhah? Jendela itu terbuka. Jendela itu terbuka. Ahsantunna. Kalau kita perhatikan, ini adalah susunan al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mana Ibu-ibu? An-nafidhatu itu sebagai mubtada, betul sekali. Sedangkan khobarnya maftuhatun itu sebagai khobarnya. Ahsantunna. Ketentuan tadi, mubtada tadi ketentuannya apa?
Harus sejenis Ustaz, mu'annas berupa mu'annas. isem, ma'rifah. berupa isem ma'rifah. Makanya di sini ada alnya. Nah, harus berupa isem ma'rifah. Sedangkan khobar itu kalau berupa isem, maka bagaimana tadi Om? Harus kiroh. Isem ini harus nakiroh, makanya tidak ada alnya dan tanwin akhirnya. Lalu selain itu apa? Harus sama dengan mubtada. Harus sama dengan mubtadanya dalam hal jenisnya, mudzakkar muannasnya. Makanya di sana di sini mubtadanya muannas, ada tak marbutohnya. Lalu khobarnya juga bentuknya muannas. Iya. Begitu ya. Lalu juga harus sama dalam hal jumlahnya. Ini sama-sama tunggal. Lalu juga apa lagi yang harus sama? Harokatnya. Ini sama-sama dhammah, gitu ya. Taib. Jadi harus sama mudzakkar muannasnya. Kalau misalkan tidak sama, maka tidak boleh. Kalau misalkan kita contohkan misalkan an-nafidhatu maftuhun, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak. Karena harus sama, khobar harus sama dalam hal jenisnya. Gitu Om ya? Taib. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu sebelum kita lanjutkan? Satu lagi insya Allah. Satu halaman lagi. Tidak ada pertanyaan? Laisa hunaka soal? Nastamir ila shafhah allati ba'daha. Di halaman ini insya Allah mudah, yaitu tentang harful jar, yaitu li. Sebelumnya di bab 4 kita mempelajari beberapa huruf jar, hanya beberapa saja, ada 4 di sana, ada fi, ala, min, dan ila. Ketika kemarin kita membahas 4 huruf jar itu, kita juga sempat menyampaikan sebenarnya huruf jar itu banyak, ada belasan. Bika liruba, ila, ala, min, fi'an, wa, ta, hatta, ada banyak, ada belasan. Kemarin kita di bab 4 mengenal 4. Nah, sekarang di bab ini kita ditambahkan satu huruf jar lagi, yaitu li. Ma ma'na li? Bagi. Dengan Bagi. Li bisa diartikan milik, bisa diartikan untuk. Gitu ya? Atau bagi, boleh lah. Gitu ya? Itu maknanya dalam bahasa kita. Pengaruhnya dalam segi i'rab bagaimana? Persis seperti huruf jar yang lain. Kemarin pengaruhnya apa Ibu kemarin huruf jar itu? Menjadikan item setelahnya majrur, tandanya kasroh. Ahsantun. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengungkapkan misalkan punya Khalid, itu bagaimana? Li Khalidin. Li Khalidun atau li Khalidan? Li Khalidin. Ahsantun. Kenapa li Khalidin? Kenapa kasroh? Karena sebelumnya ada huruf jar. Huruf jar. Maka isem ini isem majrur, tandanya kasroh, gitu ya. Li itu sebagai harful jar, sedangkan isem setelahnya Khalidun adalah isem majrur, tandanya kasroh. Ahsantun. Gitu ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Paham insyaallah. Tayyib. Ahsantun. Mbak Anda, kalau misalkan di sana ada li al-mudir, kita tambahkan li sebelumnya. Maka jadi bagaimana? Lil mudiri. Lil mudiri, bukan lil mudiru atau lil mudiro, tapi lil mudiri. Kasroh. Kenapa kasroh? Ada alif lam. Bukan karena alif lam, tapi karena sebelumnya ada harful jar. Ada harful jar li, maka dia ism majrur. Al-mudir itu ism majrur, tandanya kasroh. Kalau alif lam itu pengaruhnya ini tanwin atau tidak, kan gitu Ibu-ibu ya? Kalau tidak ada alnya maka limudirin, gitu ya. Karena ada alnya jadi lil mudiri, kasrohnya tinggal satu saja. Begitu ya? Insyaallah nggak bingung ya? Ini li sebagai harful jar, sedangkan al-mudiri sebagai ismun majrur, tandanya kasroh. Dan harus majrur, tidak boleh lil mudiru. Mafhum? Hal min soal? Insyaallah mudah ya di sini. Kita lanjutkan terakhir, yaitu istifham, kata tanya. Liman. Ma ma'ana liman? Milik siapa? Milik siapa atau punya siapa? Liman
liman ini sebenarnya aslinya dua kata, Ibu. Ada harful jar, dan man, ism istifham, kata tanya. Man, kita sudah mengenal man di bab 1 kemarin. Man, mana man? Siapa? Nah, siapa. Jadi kalau ditambahkan li, jadi liman, maknanya jadi milik siapa. Gitu ya. Ini untuk pertanyaan juga, menanyakan tentang kepemilikan. Tayyib. Untuk praktek penerapannya, biasa saja sebenarnya. Jadi liman hadhihi, liman hadza, liman dzalika, liman hadzal kitabu, gitu ya. Insyaallah mudah ya. Karena man ini kan tidak terikat dengan muzakkar dan muannas. Hanya terikat dengan aqil saja kan gitu ya. Man itu untuk aqil, untuk yang berakal. Tapi tidak terikat apakah ini muzakkar atau muannas. Jadi bisa liman hadza atau liman hadhihi, gitu ya. Mafhum? Bisa difahami di sini Ibu? Mafhum. Tayyib. Alhamdulillah. Tayyib. Ini sudah jam, subhanallah, jam 10 kurang seperempat ya. Tayyib. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, bagaimana ya Ibu? Ya. Untuk siwar, insya Allah nanti kita baca di pertemuan yang akan datang, supaya ini tidak terlalu malam. Ini enggak enak. Tayyib. Ini saya untuk PR yang terakhir insya Allah akan segera saya koreksi. Ini saya minta maaf karena terlambat untuk mengoreksi. Untuk PR pekan ini, tadi kan sudah kita bahas kaidahnya ya. Ini ada PR. PR ini juga perintahnya hampir sama dengan PR sebelumnya, yaitu sahih. Insya Allah ini kira-kira bingung nggak ya? Insya Allah nggak. Ini tentang mubtada dan khobar, lalu tentang penerapan ism isyarah tadi. Ada idhofah juga. Baik. Ini perintahnya sahihil jumalal atiyata. Betulkan susunan kalimat berikut ini. Ada haqibatu man hadza. Ini jadi setiap susunan kalimat pasti ada salahnya terkait dengan kaidah yang kita pelajari tadi. Yaitu tentang jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar dengan ketentuannya masing-masing. Demikian juga dengan penerapan ism isyarah hadhihi tadi. Gitu ya. Jadi coba nanti diteliti, setiap nomor ini pasti ada salahnya. Haqibatu man hadza itu pasti ada salahnya. Harusnya ini satu saja kita contohkan. Haqibatu man hadza itu ada yang salah tidak Ibu? Salah Ustaz. Salah yang mana? Hadhihi harusnya. Hadza itu salah karena haqibah itu muannas. Harusnya pakainya Hadhihi. hadhihi. Haqibatu man hadhihi gitu ya. Ya Ustaz. Seperti itu. Jadi dibetulkan. Nomor 2 itu kaitannya dengan mubtada dan khobar tadi. Lalu yang ketiga ini kaitannya dengan ism isyarah lagi. Lalu keempat, hadhihi miftahus sayyarah. Itu juga ada yang salah. Aina sayyaratu huwa fi syari'i. Ini juga ada yang salah. Insyaallah enggak ada kendala ya insyaallah di sini PR-nya. Insyaallah. Allah. Tayyib. Ada pertanyaan? Ada yang bingung ini PR-nya bagaimana? Halo? Ya Ustaz. Kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan Om. Contohin aja. Jadi ini membetulkan Om ya, membetulkan seperti tamrin di bab sebelumnya. Ini PR-nya ini saja, tamrin 4 saja. Untuk tamrin yang selanjutnya itu kita jadikan PR di pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi yang tamrin 4 saja Om ya. Di sana yang tamrin 5, latihan 5 itu akan kita jadikan PR untuk pekan depan insya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Untuk latihan tulis ini, ada pertanyaan? Yujad. La yujad? Tayyib. Kalau untuk kosakata, hafalan kosakata,
Itu untuk hafalan kosakata nanti silahkan dilanjutkan saja Om ya. Jadi yang belum hafalan bab 6 ini silahkan distorkan dulu. Untuk yang sudah dilanjutkan saja terus nggak masalah. Misalkan bab 7, kalau sudah bab 7 bab 8, kalau sudah bab 8 bab 9. Nggak masalah supaya nanti di akhir tidak terlalu menumpuk. Karena nanti kita juga ada tambahan hafalan mungkin di bab 10 kalau nggak 10 11 nanti. Itu selain dari yang ada di kamus, itu nanti kita akan menghafal beberapa kata ganti insya Allah. Dhamir. Jadi nanti supaya tidak menumpuk di akhir, nanti dilanjutkan hafalannya. Begitu Ibu-Ibu ya? Assalamualaikum. Tayyib, kita tutup ya. Afan ini tadi. Ya Allah Ustaz. Tayyib, kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa memaksimalkan ibadah dan semoga diterima oleh Allah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan. Jazakallah khair Ustaz.